Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 3 Agustus 2021 melanjutkan candle kemarin yang sudah rebound. Apakah hari ini besok akan berlanjut lagi? Nah, nanti akan kita analisa. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG yang hari ini cukup menarik. Padahal saya sempat seuzon ya, bakalan tuh dibanting di sesi kedua, tapi ternyata enggak. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Jadi stay tune aja. Buat teman-teman yang mau kasih donasi, tip atau support untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link Sosiabas di deskripsi, itu nanti teman-teman bisa kirim donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja via DM Instagram atau @cuan-cuan-saham atau komen YouTube. Dan nanti insya Allah setiap pertanyaan dari teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Juga jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu Minggu konten spesial. Langsung aja kita masuk ke IHSG. Seperti biasa kita ke transaksi dulu. Hari transaksinya besar, bagus, 13,3 triliun. IHSG juga hijau. Nggak tahu ya, tadi saya sempat suzon aja, ternyata enggak. Dengan pergerakan asing hari ini net buy 136,63 miliar. Dan saham yang paling baik dibeli asing adalah Bank BCA. Dia juga sudah rebound 3%. Ternyata analisa saya kemarin kurang tepat. Tapi nanti kita analisa lagi hari ini. Apakah ini PHP atau gimana. Lalu setelah itu ada Astra 92,3 miliar. Lalu Telkom 36,9 miliar. Nah ini Telkom cakep nih. Udah 3330. Sepertinya udah breakout. Bank BNI 25,1 miliar, Kalbe Farma 17,8 miliar, INTP 11,3 miliar, MTDL 10,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Arto, Bank Jago nih ya, 2,58%, 39,2 miliar, Bevin 27,1 miliar, Bank Mandiri 25,3 miliar, Bank BRI 23,8 miliar, Alfamart 20,8 miliar, MAPI 17,1 miliar, Harum, nah ini yang sampai ARB, nanti coba kita cek saham-saham nikel atau mungkin perwakilan dari Harum aja ya, 16,2 miliar, dan Ace Hardware 15,6 miliar. Nah langsung aja kita masuk ke teknikalnya IHSG. Jadi kenapa saya pagi-pagi seuzon ya, itu karena ya ini udah kebiasaan sih. IHSG dibuka open gap up lah, bukan open gap up, BCA-nya gap up, terus ditambah dengan bursa regional yang hari ini merah semua. Kalau teman-teman lihat dari pagi itu Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura tuh semua merah. Nah saya udah lihat kayak gini pagi-pagi itu, waduh, IHSG gap up hijau, terus habis itu bursa regionalnya pada merah semua. Bahkan bursa US pun juga semalam merah ya, Dow Jones sama S&P 500-nya ini. Cuma Nasdaq doang yang hijau tipis. Makanya saya tadi kayak ini kok ada tanda-tanda sesi 2 ada bantingan gitu. Saya udah suzon ya. Tapi ternyata sampai closing masih bisa hijau. Bahkan di sesi kedua pun bisa membuat lower high dan juga higher high juga. Jadi cukup menarik IHSG untuk hari ini. Itu merespon dari rebound kemarin ya, yang candle rebound bagus. Kalau misalkan bodinya hijau aja, wah bagus banget itu. Udah bikin hammer dia. Ini retest, bikin hammer, terus rebound ke atas. Seperti itu. Nah, terus juga direspon dengan Bank BCA yang saya kira bakal ada bantingan. Tapi ternyata magnet buy dan naik 3%. Itu semoga aja BBCA nggak PHP sih. Karena BBCA ini sangat berefek terhadap IHSG ya. Dia turun dikit, IHSG ikut. Dia gap up, IHSG ikut. Dia naik, IHSG ikut. Jadi kalau misalkan kita pengen bullish karena IHSG udah breakout, tapi BCA-nya malah koreksi, ya itu bakalan berat sih. Karena walaupun saham-saham lain ditarik ke atas, kalau BCA-nya ke bawah ya susah juga. Seperti itu. Nah, masuk ke teknikalnya. Hari ini, kemarin ya pengumumannya PPKM diperpanjang lagi.
Cuman ya kalau saya sih lebih stick ke teknikal aja. Dan sebenarnya PPKM itu kan usaha untuk menyelesaikan COVID ini ya. Jadi harusnya itu hal yang baik gitu. Mungkin bisa dilihat dari dua sisi gitu kalau kita sebagai investor ya. Ketika kita mau berinvestasi di sebuah negara yang mau, kita investor besar nih. Kita mau investasi di sebuah negara yang mau karantina gitu, PPKM gitu. Jadi satu sisi bisa serem-serem juga karena bisnisnya terbatas dan lain sebagainya. Cuman di satu sisi bisa kita lihat juga kalau kita mau positive thinking ya, kayak oh ini negara sudah mencoba untuk mengatasi COVID ini dengan usahanya PPKM. Itu tadi ada view positif dan negatif. Jadi sebenarnya kalau kita mau coba husnuzon atau cari sisi positifnya, ya PPKM tuh ada sisi positifnya juga dari dunia investasi. Cuman ada sisi negatifnya juga karena banyak yang tertahan seperti itu. Cuman karena saya trader dan aliran saya swing, saya lebih stick dengan teknikal dan analisa saya aja. Waktu 22 Juli ketika IHSG breakout kemarin tuh, menurut saya kalau merah itu sudah bukan penurunan lagi, tapi itu kesempatan untuk buy. Karena kalau menurut saya IHSG saat ini sudah bullish menurut saya pribadi. Tapi kalau teman-teman kurang setuju, gak suka dengan analisa saya, wah gak cocok, ini belum ada konfirmasi dan lain sebagainya, silakan juga, kita semua bebas beropini. Seperti itu. Kenapa saya bilang sudah bullish? Karena sudah breakout downtrend channel ini dari descending triangle-nya. Seperti itu. Dia sekarang cuman baru ketahan-tahan aja sama resisten klasik. Kan itu kan banyak hutang di sana tuh, kayak banyak yang nyangkut. Nah, ketika kejemput pada keluar dulu gitu, nanti baru bisa diangkat. Ya mungkin logikanya seperti itu. Mau dilihat juga di sini sebenarnya ada ascending triangle IHSG ini. Misalkan kayak gini ya. Nah, ini garis saya ganti warnanya biar agak beda. Nah, garis warna merah ini kan ascending triangle. Resistennya ini yang garis warna hijau ini di area 6115. Terus ini adalah garis ascending triangle itu pattern reversal bisa juga. Terus pattern ya biasanya reversal sih, seperti itu. Bukan reversal juga sih, pattern apa ya? Ya arahnya ke atas sih harusnya. Tapi biasanya bentuknya tuh bukan reversal pakai ascending triangle ya. Tapi biasanya sudah ada rebound atau nanti baru bentuk ascending triangle. Itu kan semakin ke atas, semakin ke atas, terus akhirnya breakout. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya sudah sempat breakout tapi false break, tapi hari ini breakout lagi karena berhasil closing di atas 6115. Dan kalau menurut saya saat ini 6114, 6115 itu sudah jadi supportnya IHSG lagi. Tapi kalau misalkan IHSG menutup gap karena hari ini juga open gap ya, ngikutin Bank BCA, ya bisa aja kalau misalkan dia turun dulu seperti itu. Yang penting kita punya level-level support. Kalau saat ini ya support terdekat 6114. Kalau jebol bisa sampai sini 6080 seperti itu. Kalau jebol lagi ada di sekitar sini 6050. Tuh. Kalau jebol lagi baru ke 6000 seperti itu. Itu untuk support IHSG saat ini ya. Untuk resistennya karena sudah di atas 6114, resisten terdekat ada di sini. Ini tidak terlalu kuat sih resistennya ini. Cuman shadow doang ya. Tapi hari ini ketahan di sana juga 6134. Artinya saat ini ya IHSG baru ada di minor resisten. Dan kalau misalkan besok IHSG nggak bisa breakout, ya masalah. Maksudnya bakalan ada swing low lagi karena nggak berhasil breakout. Tapi kalau misalkan berhasil breakout 6136an ini, itu IHSG resisten selanjutnya ada di sekitar 6170 seperti itu. Jadi tinggal kita lihat dia berhasil breakout atau tidak berhasil breakout seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Cuman dari saya melihat BBCA ya saya berharap aja hari ini kenaikan 3% tuh nggak PHP, karena takutnya ini ditarik doang biar bandarnya bisa keluar lagi gitu ya, seperti itu. Bandarnya juga nggak mau bikin IHSG bearish, nggak mau dibikin jebol, tapi ya nggak tahu juga lah, nanti kita analisa aja pasti BBCA seperti itu. Yang penting view saya kalau menurut saya seperti itu, tinggal teman-teman batasi resiko masing-masing aja seperti itu. Kemudian juga patternnya sepertinya sudah breakout. Ini continuation yang pernah kita bahas di sini, tapi jebol lagi ya di sini. Akhirnya masih rebound seperti itu. Pakai support klasik aja dan tren garis biru ini harusnya oke. Tinggal pakai patokan tadi seperti itu. Yang penting selalu batasi resiko. Ini juga beberapa hari yang lalu, mungkin Jumat kalau nggak salah, hari Jumat ya, saya bikin konten, saya bilang IHSG ada tanda-tanda koreksi, itu karena MACD-nya sudah mengarah ke bawah, ada potensi tanda-tanda ya, saya bilangnya potensi tanda-tanda mau koreksi. Karena kalau misalkan dia sampai
dead cross, itu kan artinya kan terjadi yang namanya bearish divergence, indikator ke bawah, harga ke atas. Yang terjadi apa? Ya IHSG bakal koreksi lagi. Tapi ternyata diselamatkan di hari Senin kemarin ya, berhasil rebound, dan hari Selasa melanjutkan reboundnya. Nanti kita lihat aja, yang perlu diantisipasi ini aja, kalau misalkan IHSG sampai dead cross, terus terjadi bearish divergence, bersiap-siaplah dengan swing low atau koreksi. Yang penting tunggu sampai konfirmasinya, yaitu ketika dead cross seperti itu. Saya juga ngecek ini foreign flow-nya IHSG pun juga bagus, masih naik terus benernya dari dia rally 2 November itu ya, masih ke arah ke atas pergerakan asingnya. Terus juga tadi sebelum bikin konten saya sempat otak-atik ini sih, candle intraday, dan menemukan sesuatu yang cukup menarik di candle 15 menit ini. Nah, ini saya juga menemukan pola ascending triangle. Ini ya, ini pola ascending triangle, dan ya sekarang posisinya sedang di resisten untuk IHSG saat ini. Kalau misalkan besok bisa breakout, harusnya cakep sih, 6138, 6136 tadi yang saya bilang ya. Tuh, harusnya dia bisa lanjut ke atas. Ini kalau view optimis, tapi ya kalau misalkan dia bisa breakout ascending triangle, dan menurut saya bisa juga ini disebut ascending triangle. Kemarin sempat false breakout ya. Tadi sempat false breakout tapi nyungsep lagi. Jadi mungkin besok arahnya ke bawah dulu, terus habis itu baru ke atas. Seperti itu. Divergent juga tidak ada. Divergent juga tidak ada. Jadi ini untuk view positifnya, dia bisa bikin ascending triangle, breakout, lanjut ke atas sampai 6170-an. Tapi kalau view kurang bagusnya, ini. Nah, saya melihat ada yang namanya entah ini bearish flag atau bukan ascending triangle, saya lupa namanya. Rising wedge. Nah, antara bearish flag kalau nggak rising wedge itu, dan kalau sampai breakdown ya udah IHSG bakal koreksi lagi seperti itu. Dan jangan lupa ada gap di bawah yang hari ini bikin seperti itu. Makanya intinya batasi resiko aja, karena kita nggak tahu juga bakal ke atas atau ke bawah. Ada view positif, ada view negatif. Kalau misalkan kita siap dengan keadaan view positif doang, nanti ketika ada bantingan pasti bingung. Tapi ketika kita siap dengan view optimis dan view pesimis, ya udah. Kalau misalkan yang terjadi optimis, ya kita tinggal menikmati aja. Tapi kalau yang terjadinya pesimis, ya kita sudah siap mengantisipasi. Seperti itu. Itu aja batasi resiko untuk teman-teman semua. Untuk IHSG, langsung kita masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bank BCA. Kalau menurut saya sih MVP hari ini ya, walaupun saham-saham yang diangkat masih bank-bank mini, tapi kalau saya merasa MVP-nya Bank BCA. Nah, Bank BCA rebound hari ini dari low-nya 29925. Jadi ini BBCA juga gap up ya, karena kemarin closing-nya di sini, langsung dia opening di sini 3125, cukup tinggi gap up-nya. Sempat turun dulu kayak menutup gap gitu, tapi langsung ditarik ke atas. Seperti itu. Sekarang juga udah deket resisten BBCA ini. Di area sekitar 3950 seperti itu. Kalau pullback harusnya enggak, karena kalau misalkan kemarin, berarti saya salah juga kalau misalkan kemarin udah breakout ya, karena ya sebenarnya kalau mau dilihat memang bodinya masih banyak yang di dalam dari garis supportnya ini, yang di luar supportnya tinggal sedikit seperti itu. Tapi kemarin saya juga tetap melihat view kurang bagusnya, yaitu kalau misalkan pahit-pahitnya sudah breakout ya, breakdown, nah itu tinggal arah ke bawahnya. Tapi ternyata hari ini malah rebound disertai dengan akumulasi asing, cukup menarik juga sebenarnya. Dan ada divergent juga dari time frame daily ini ya. Indikator ke atas, harga ke samping. Dan harapannya sih ini awalan dari dia mau jalan. Harusnya golden cross-nya udah di sini, BCA ini di 12 Juli ya.
Ini harusnya dia jalan, tapi ternyata masih tertahan, dan hari ini akhirnya rebound lagi. Seperti itu. Udah deket sama resisten, sekitar 39.50. Alangkah lebih baik kalau teman-teman pengen masuk, ya masuk setelah dia breakout 39.50 aja. Tuh, karena sekarang udah di 37.25 ya. Daripada teman-teman beli di pucuk, terus nanti dia nyungsep lagi kan gak enak juga kan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dia bisa breakout sini, targetnya bisa setinggi konsolidasinya dia ya. Nih, sampai 31.950 atau area 32.000. Pas di sini juga ada resisten yang sebelumnya dia rebound di sana. Seperti itu. Yang penting batasi resiko sama untuk Bank BCA ini. Cukup menarik untuk saat ini ya. Kadang memang beda. Kemarin saya bilang BBCA serem karena udah breakdown. Hari ini kok tiba-tiba bilang cukup menarik. Gimana Mas? Ya karena memang pasar itu dinamis. Kalau misalkan teman-teman waktu pasar buka lihatnya pakai candle 15 menit, 5 menit intraday gitu ya, itu bakal lebih jauh volatile lagi. Ini kita pakai candle daily aja kayak gini. Tapi kalau pakai candle intraday itu bakal jauh lebih volatile lagi. Makanya kenapa yang aman itu investasi atau semakin panjang time frame itu semakin aman ya, karena memang dia less volatile gitu. Yang penting ikuti tren aja. Selama tren belum patah ya hold terus gitu. Tapi kalau misalkan udah patah ya tinggal exit dulu. Seperti itu. Tadi untuk BBCA tinggal batasi resiko aja. Untuk hari ini juga, ini tadi yang saya bilang ya, asing ada masuk lumayan besar. Tapi pernah terjadi juga sebelumnya, asing masuk besoknya langsung diguyur lagi. Tuh, waktu di masa-masa konsolidasi ini. Atau mungkin bisa juga BBCA ini mau konsol doang ya di area ini. Dia mau bikin sebuah base tuh di antara 29.900 sampai 31.000. Jadi dia kesini sini sampai akhirnya breakout. Tuh harapannya sih breakout ya, bukan breakdown. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan ternyata dia mau breakout langsung terus ke atas. Seperti itu. Harusnya ini bakal jadi area support karena jadi area demand. Seperti itu. Atau kalau view jeleknya ya mungkin dia mau bikin bearish flag turun konsol, nah breakdown ke bawah seperti. Tapi belum terjadi, baru potensi doang. Seperti itu. Dari ini tadi ada normal akumulasi, big akumulasi, cukup menarik setelah sebelumnya didistribusi terus. Yang kita butuhkan sekarang adalah konsistensi. Kalau misalkan bandar mulai akumulasi terus, ya harusnya bagus sih. Tapi kalau cuma hari ini doang, besok langsung net share, langsung distribusi lagi, yaitu biasa yang bikin PHP. Seperti itu. Asingnya pun juga, ya masih setengah lah dia di dalam BCA ini, belum keluar semua. Oh enggak ya, kalau dari November, dari Oktober 2020, masih banyak barang dia di dalam ini. 50-50 lah, ya tugas kita cuma tinggal batasi resiko aja. Kalau sampai jebol sini 29.900 ya lebih baik out dulu. Tuh. Tentu Bank BCA. Lanjut coba kita cek semen-semenan kali ya, INTP. Kapan tuh ada yang request juga, hari ini naik lumayan dan juga ada akumulasi asing. Hari ini NTP naik 6,78% setelah melanjutkan kenaikan kemarin ya. Kemarin naik 4%, udah ada candle rebound. Terus volumenya pun lumayan, dilanjutkan hari ini volumenya juga lumayan juga, dan MACD-nya menuju golden cross. Kalau dilihat dari divergennya masih belum ada, karena indikator masih ke bawah, ini juga indikator masih ke bawah, harga pun juga ke bawah terus, artinya divergen masih belum ada, seperti itu. Dan biasanya kalau yang kayak gini ini sedang berusaha membuat reversal, biasanya ya, karena dia juga udah sampai support kuatnya waktu drop corona ini 8.700. Jadi teman-teman kalau kemarin serok waktu corona ya, INTP ini di hold sampai sekarang nggak cuan ini, baru WP seperti itu. Harapan saya sih kalau misalkan dia mau berbalik arah ya, bisa bikin pattern konsolidasi atau membalikan arah, dan nanti divergennya bisa di situ, bentuknya kayak BCA gitu. Nanti misalkan dia bikin satu lagi, entah bikin double bottom atau triple bottom atau mau bikin cup handle pun bisa juga. Tuh. Ini masih belum ada konfirmasi kalau menurut saya INTP ini. Kalau menurut saya jangan dikejar dulu karena udah deket resisten juga. Ini resistennya di sini sekitar 10.100 sampai 10.500. 10.000 sampai 10.500 itu resistennya INTP. Jadi karena sekarang udah di 9850, jangan besok HK pagi-pagi. Itu saya yakin kok kalau dilihat-lihat sepertinya tidak akan breakout dulu. Tapi kalau misalkan besok breakout ya alhamdulillah juga, saya juga senang seperti itu. Tapi biasanya kalau dia habis downtrend parah gini,
Itu kalau mau berbalik arah tuh pasti ada pattern konsolidasinya kok. Apalagi ini juga saham lumayan berat bobotnya ya. Tuh makanya Unilever tuh nggak usah dipantengin. Nanti ketika dia mau reversal pasti semua orang tahu gitu. Karena reversalnya nggak asal ARA 7 hari 7 malam, ARB 7 hari 7 malam gitu enggak. Nanti dia bikin mulai pelemahan, bikin divergen, bikin pattern pembalikan arah, terus akhirnya dia breakout dan naik ke atas seperti itu. Ya NTP juga kalau menurut saya, ini mungkin dia baru mau, kalau misalkan dia memang mau rebound ya, karena udah sampai support kuat, oh ini dia divergennya. Nah ini saya baru nggak. Nah tapi ini swing besar banget ya dari Corona ini, indikator ke atas tapi harganya ke samping, dan dia sudah ada konfirmasi sudah jebol, tapi belum konfirmasi divergennya karena belum ada golden cross seperti itu. Cuman sebenarnya nggak fair juga, karena ya fair juga sih, karena sekarang pas harganya ke samping ya, harga ke samping tapi indikatornya ke atas. Kita lihat aja, kalau misalkan dia sampai golden cross harusnya menarik seperti itu, tapi kalau dia mau berbalik arah, kita lihat pattern pembalikannya. Nanti ketika dia swing low, terus itulah konfirmasi biasanya ada di sana. Entah dia mau bikin cup handle, mau bikin pattern apapun seperti itu. Atau nanti kalau misalkan dia bikin swing low, tinggal ditarik Fibonacci, kira-kira bisa entry di mana buy on weakness untuk ngikutin reversal sambil ke atasnya. Itu kalau mau buy before breakout. Tapi kalau mau buy on breakout ya tunggu setelah dia breakout konsolidasinya. Seperti itu. Cukup menarik untuk si INTP ini kalau misalkan dia mau berbalik arah ya. Tapi kalau enggak ya udah. Seperti itu. Lanjut kita coba masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Nah kita coba cek Arto ya. Setelah dia hit target, sekarang dia koreksi. Nah ini kalau yang saya lihat sih, kalau dari candle daily ya, Arto ini belum membuat yang namanya lower low. Lower low-nya di mana? Itu ada di sini, 14.900. Kalau misalkan dia sampai jebol 14.900 itu wajib out sih. Karena dia udah membuat lower low. Biasanya dia jebol, terus nanti rebound ke atas, terus ke bawah gini buat tren baru. Itu. Tapi kalau misalkan dia belum jebol 14.900 ya kalau menurut saya nggak masalah. Itu ada area krusial sekitar 15.000 itu. 15.000 sampai 14.900. Tinggal dilihat aja. Kalau dari swingnya sebenarnya nggak ada divergen karena dia arah ke atas dan harga ke atas juga. Jadi walaupun dia nanti dead cross masih aman. Cuman oke, ternyata RSI-nya ada divergen. Kenapa berbeda? Karena ini lebih sensitif ya. Ini leading indikator. Nih, indikator ke bawah tapi harga ke atas. Jadi mungkin dia bisa koreksi. Dan koreksinya sampai mana? Bakal ke support terdekatnya. Ini ada di sekitar sini. 15.800 sampai 14.850. Ini saham swing besar. Jadi kalau menurut saya lihat bisa sampai ke sana karena kita pakai candle daily. Tapi kalau kita lihat pakai candle intraday, misalkan kita masuk di 1 jam dulu ya. Candle 1 jam. Untuk support terdekat sebenarnya ada di sekitar sini. Ini support terdekat nih, 16.300. Kalau misalkan 16.300 jebol, saya rasa bisa sampai ke sana. Seperti itu. Itu untuk Arto. Dan kalau misalkan dia sampai jebol tren atau membuat pattern reversal, kalau saran saya sih lebih baik dihindari aja. Tuh, jadi kalau misalkan nanti dia mau bikin inverted cup handle atau mau bikin mau bikin head and shoulder, terus udah ada calon-calon, ya udah lebih baik keluar aja. Karena juga bakalan dalam turunnya. Pasti ada yang namanya kenaikan, pasti ada yang namanya penurunan. Itu udah suatu yang wajar di saham. Nggak ada naik terus-menerus itu. Tapi kalau ternyata dia masih oke, nanti dia sampai area support, dia rebound dan membuat swing baru, ya itu juga nggak masalah juga untuk di hold seperti itu. Nah terus gimana mas? Ini saya punya Arto jual atau beli? Nah sebenarnya kalau itu kembali ke teman-teman ya. Kalau saran saya sih kalau punya barang di bawah, ya pasang trailing stopnya agak jauh gak apa-apa. Misalkan di bawah 14.950 gitu. Misalkan trailing stop di 14.500. Kalau misalkan barang teman-teman di bawah ya, yang cuannya banyak. Tapi kalau barangnya teman-teman mepet-mepet di sini 11.000-an ini, atau misalkan beli di sini 13.000, nah kira-kira gimana? Kalau misalkan turun sampai sini mau nggak cuannya berkurang? Kalau nggak mau ya udah tinggal langsung TP aja gitu. Cari support di mana, pasang trailing stop. Nah kalau dia jebol langsung exit, take profit seperti itu. Lebih baik dilihat dulu aja karena volume juga masih membesar waktu dia turun ya. Artinya tren masih menguat. Itu sih. Tinggal kita lihat nanti ketika dia ada tanda-tanda reversal. Entah setidaknya konfirmasi pertama ya, yaitu dari candle-nya. Nanti kalau dia bikin doji atau dia bikin hammer atau dia bikin engulfing sekalian, nah itu Marubozu, nah itu baru bisa dipantau lagi
seperti itu. Dari bandarmologinya dia distribusi, big distribusi ya, normal sama big distribusi. Dan kalau dilihat sih kurang bagus memang dari BK, AK, RX pindah ke PD, YP, NI seperti itu. Cuman ya 50-50 juga belum pasti. Harus dilihat dari frekuensinya juga, karena bisa juga bandar pakai broker apapun tuh bisa ya, seperti itu tuh. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman trend following pakai pakai moving average, bisa juga pasang stop loss misalkan di EMA 10 atau EMA 20 gitu. Jadi ketika dia jebol, closing di bawah EMA, besok paginya langsung keluar seperti itu. Misalkan contohnya kayak gini. Nih, misalkan entry di sini gini ya, 9.300 entry. Enggak deh, sini aja. Misalkan entry di sini ketika dia masuk ke EMA 20, 10.500. Nah, TP-nya kapan? Ini kan dia belum closing di bawah EMA 20 terus nih. Di sini sempat keluar tapi rebound. Di sini closing di EMA 20, rebound lagi. Di sini juga. Nah, ini belum TP sampai sekarang. Nanti kalau TP dia berarti kalau closing di bawah 16.100. Itu salah satu metode juga kalau mau trend following pakai moving average. Seperti itu. Itu untuk Arto. Lanjut, coba kita, yang penting batasi resiko ya. Lanjut, coba kita cek MAPI dulu. Yang nggak tahu ya, kalau saya dengar-dengar MAPI ini mau full digital. Nah, teman-teman pasti tahu kan, saham-saham yang ada embel-embelnya digital tuh harganya pasti bergerak liar. Mungkin kalau misalkan Unilever bikin sabun digital itu juga bisa bagus juga, itu paling bisa naik lagi itu. Bercanda ya. Ini cuman baru rumor juga, belum ada konfirmasinya, tapi saya dapat dari info dari beberapa teman-teman katanya MAPI ini mau full digital. Tapi kalau kita lihat teknikal, sebenarnya masih oke. Dia kemarin rebound dari 0,786. Lah gimana Mas, kok 786 kok bukan 0,618? Ya artinya apa? Trennya ini saat ini sangat lemah seperti itu. Kalau dia dari 382 udah rebound, itu artinya trennya sangat kuat. Kalau 0,5 ya trennya biasa. Kalau 0,618 trennya lemah. Tapi kalau 0,786 trennya sangat lemah seperti itu. Ada potensi rebound. Cuman saat ini deket resisten, jadi lebih baik tunggu breakout sekalian. Kalau enggak, tunggu dia koreksi lagi seperti itu. Kalau mau buy on weakness bisa tunggu di 625. Kalau mau buy on breakout bisa tunggu setelah dia breakout 700. Dan kalau saya lihat-lihat ya, ini MAPI ini nurut banget sama yang namanya Fibonacci. Ya harusnya semua saham sih, tapi kalau saya lihat ini nurut sekali. Di sini dia naik, di sini dia rebound, di sini dia rebound, di sini dia rebound, pas garis ke area-area garisnya seperti itu. Jadi saham-saham kayak gini ya, sifat-sifat saham tuh beda ya. Ada yang nggak bisa dianalisa sama sekali, ada yang nggak bisa pakai teknikal, ada yang cocok pakai moving average, ada yang pakai EMA, ada yang pakai simple moving average, ada yang weighted moving average dan lain sebagainya gitu. Dan kalau saya lihat sih MAPI ini enak pakai Fibonacci. Jadi resisten terdekatnya 700, untuk supportnya di 625 seperti itu. Kalau mau masuk, tunggu breakout sekalian atau tunggu dia koreksi lagi. Itu untuk MAPI. Oh, belum kita lihat dalamnya ya. Hari ini ada small akumulasi dari broker AZ ya. Netral cenderung small. Ada akumulasi tapi masih kecil sih. Seperti itu. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini sebenarnya MAPI ini diakumulasi terus ya ketika di sini. Dan bandar movementnya pun juga masih naik. Cukup menarik sebenarnya, tapi kalau dapatnya di sini ya 620-an lah, itu masih menarik. Kalau sekarang sih lebih baik tunggu breakout sekalian, kalau nggak tunggu koreksi lagi seperti itu. Dia juga potensi bisa bikin double bottom 1, bottom 2, walaupun nggak begitu rapi ya tuh. Cuman ngikutin Fibonacci aja kalau menurut saya. Kalau misalkan dia bisa breakout 700, targetnya ke sini 750 seperti itu. Itu untuk MAPI. Lanjut kita cek Harum yang dijualin asing dan sampai ARB. Seperti biasa, karena ini saham nikel, kita cek harga nikelnya. Dan ternyata nikelnya koreksi. Inilah yang saya maksud dengan harga nikel itu cepat banget merespon dari harga komoditasnya. Naik 1 bar gitu, langsung pada naik semua hijau-hijau. Turun 1 bar, langsung turun semua hijau-hijau gitu. Dan sekarang sebenarnya nikel ini udah ada di area supportnya seperti itu. Dia kemarin sempat jebol
dan ada perlawanan arah, ini mungkin bisa bikin ascending triangle juga dengan resisten ada di area 20.000. Intinya kalau nikel udah breakout 20.000, saya yakin saham nikel semua jalan semua seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol ke bawah, dia bikin swing low, nah mungkin dia mau bikin pattern pembalikan arah. Harapannya sih seperti itu, entah dia bikin cup handle atau dia harusnya sih cup handle ya, cup handle seperti itu. Atau misalkan dia mau jemput tren barunya, nah misalkan sampai ke sini bisa juga, karena sebelumnya kan trennya yang ini ya. Terus di sini dia lebih menguat, kenaik trennya lebih kuat. Waktu di sini mungkin sampai Fibonacci 0,618 dari swingnya ini ya. Nah ini kan sampai 0,618an ini. Ini kalau ada 0,65 nya pasti sampai sana, tapi nggak ada 0,65 nya di Stockbit ini. Dia rebound, terus swing keduanya pas harusnya masih 0,618 juga. Oh, 786. Baik, trennya malah melemah ya. Dan di sini dia trennya mulai menguat karena kemiringannya semakin naik. Itu mungkin dia bisa jemput sini, tapi kalau jebol ya ke tren selanjutnya, atau kalau enggak, kalau kita tarik pakai Fibonacci, nah tinggal dia nanti rebound di mana, entah di sini 382 atau 236 dan membuat cup and handle seperti itu. Yang pasti intinya ini terlalu banyak juga bahas nikelnya ya, padahal kita ngecek sahamnya. Tapi ini memang melihat harga komoditasnya aja karena sangat berefek untuk saham-saham nikel ini. Yang pasti intinya kalau menurut saya nikel ini masih bagus, cuman baru kepentok resisten aja. Ini kan resisten cukup kuat nih. Nah dia kepentok resisten, terus akhirnya terkoreksi. Nah nanti tinggal kita lihat, ini kan baru swing low ya, dia mau sampai mana. Kalau dia mau bikin pattern cup handle silakan, atau kalau mau bikin ascending triangle juga bisa, kalau mau ke support dulu juga bisa. Tapi ini masih sesuatu yang wajar, kecuali nanti dia sampai buat lower low. Jadi waktu dia turun, kalau naik konfirmasinya kan waktu turun. Nah kalau turun konfirmasinya itu waktu naik. Jadi ketika dia turun, nanti kalau dia udah ada reboundnya di mana? Kalau nggak bisa break high sebelumnya, nah itu ada potensi pembalikan arah juga. Nanti kita lihat terus ke depannya untuk saham-saham nikel ini, karena sebenarnya potensial kalau menurut saya ini. Nah melihat Harum ini sampai ARB 6,9%, volumenya pun lumayan, tidak sedikit ya, di atas rata-rata, cukup besar juga. Disertai dengan ada yang nampungin ternyata si broker YU ini, small akumulasi ya, dari broker pertama dan 3 besar seperti itu. Terus saat ini posisi baru di support 5425, tapi belum ada terlihat rebound, dan dia pun berhenti bukan gara-gara di support ya, tapi gara-gara ARB. Alangkah lebih baik kalau menurut saya tunggu dia berbalik arah dulu aja, entah bikin hammer dan lain sebagainya. Cuman ini ada view kurang bagus kalau menurut saya. Ini saya bisa melihat ya, kalau misalkan memang nikelnya nanti kurang bagus, ini Harum ini berbalik arahnya kalau menurut saya bisa pakai head and shoulder. Ini ada shoulder kiri, ini ada head. Nah ini dia bakal rebound karena ada di support, rebound bikin shoulder kanan, terus habis itu breakdown dan turun ke sekitar 4.800 lagi. Tuh kalau view jeleknya. Tapi kalau view bagusnya ya kita tunggu aja nanti dia rebound di mana, baru kita cek apakah dia jebol low, jebol support atau gimana, itu nanti kita cek aja seperti itu. Yang penting batasi resiko. Menurut saya kalau misalkan besok dia support terdekat kan 5.400 ya, tapi kalau yang lebih dekat, karena biasanya kalau ARB itu bakal lanjut lagi. Selanjutnya dari sini sekitar 5275. Tuh, kalau misalkan dia jebol 5275 mungkin exit dulu aja sih kalau menurut saya. Kalau enggak tunggu dia pullback ke 5.400 lagi, karena ini ada di area support ya. Ini yang saya maksud, kelihatan ya dia kayak mau bikin head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Apakah pasti terjadi? Belum pasti terjadi. Jadi harus kita lihat. Saya cuma bilang bisa bikin head and shoulder, ada potensi. Itu buat antisipasi aja, tapi belum terjadi seperti itu. Sisi bagusnya dia udah masuk area oversold, jadi harusnya sih besok rebound. Jadi tapi kayak bentuk-bentuknya kayak beneran mau bikin head and shoulder ya. Besok rebound ke shoulder kirinya itu baru jebol, mungkin kayak gitu. Nggak tahu juga sih. Besok kita pantau lagi aja. Tadi supportnya di area 5.200 untuk selanjutnya. Hari ini small akumulasi ya. Tapi kalau dilihat kesimpulannya Bandar masih di dalam banget kok ini Harum ini. Wah, tinggi banget ini ngangkatnya dari bulan April, bulan Mei. Dia ini kan harganya murah banget sebelumnya ini. Bulan April, bulan Mei ini. Dia ada di harga 1.000-an, sekarang diangkat sampai 5.000-an. Koreksi pun juga cuma sampai 5.300.
dari high-nya 7.600 ya, beda sama Antam 3.000 sampai 2.200. Cukup dalam sih kalau menurut saya, mendingan Harum ini. Akumulasinya masih bagus sih, cuman ya batasi resiko aja, nggak mau juga kan dibawa konsol sampai akhir tahun kalau misalkan bandarnya mau breakoutnya akhir tahun ya, kayak gitu. Intinya itu sih, batasi resiko seperti yang selalu saya omongkan. Tuh untuk Harum. Lanjut coba kita cek apa ya, Agro kali ya. Ini juga dijualin asing hari ini, tapi kecil, cuman 9 miliar doang. Tapi ya nggak tahu ya, ini market cap-nya tidak sebesar Big Bang, jadi harusnya 9 miliar sih kerasa. Hari ini dia kuning setelah kemarin KRP 2 hari ya. 1, 2, enggak, yang kedua cuma 6% doang. Terus lanjut kayak dia bikin hammer, dan hari ini dia kuning. Candlenya merah karena dia closingnya di bawah opening, tapi kuning di RTI karena 0% dia ya. Opening sama closingnya sama kayak closing kemarin, jadi tidak naik sama sekali. Seperti itu. Kalau dilihat dari tren memang masih bagus, dia masih strong uptrend. MA20 di atas MA50, harga di atas MA20 dan lain sebagainya. Cuman kalau dilihat memang bandarnya mulai keluar seperti itu. Tapi kemarin saya lihat sih di 2 Agustus waktu dia bikin hammer itu ada yang cover sih. Jadi cukup menarik sebenarnya seperti itu. Dan kalau menurut saya supportnya sekarang ada di 2500, 2350, 2340 seperti itu. Itu kalau support lumayan jauh ya. Tapi kalau support dekatnya coba kita cek pakai candle kecil. Nah, support terdekatnya ada di sekitar sini sebenarnya sih, 2610 ya, sampai 2600. Oke, jadi ini dia baru posisi kena resisten 2600 dan volume buangannya sih kecil ya. Tapi kok kayak kebalik nggak sih? Maksudnya kayak waktu dia naik volumenya kecil. Dan ini saya sekali lagi tidak tebar fir ya teman-teman ya, saya cuman menganalisa aja. Nggak tahu sih kalau imajinasi saya bisa kayak gini, Agro ini. Nah, bikin yang namanya bearish flag, turun, terus bikin bearish flag, nanti kalau dia jebol, turun lagi, seperti itu. Itu sih bisa terjadi juga kalau menurut saya. Tapi bisa juga nggak terjadi ya, karena dia udah rebound dalam dari sini. Tapi kalau misalkan arahnya ke atas, apa dong patternnya? Nggak ada harusnya. Ascending triangle juga enggak. Ini masih kurang bagus sih kalau menurut saya. Dan dia juga kepentok 2600. Sebenarnya bagus Agro ini kalau dia udah bisa closing di atas 2600 lagi. Tapi setelah kemarin dia rebound masih belum sanggup ke 2600 ya. Takutnya itu sudah jadi resisten sekarang dan mau bikin lower low. Itu kalau worst case skenario-nya. Nah, sarannya gimana? Batasi resiko kalau menurut saya di 2500. Kalau misalkan 2500 jebol, jelas dia bisa lumayan sih, karena bisa bikin inverted cup handle juga. Ini ada cup, ini calon handle yang dibuat dengan catatan kalau 2500 jebol. Kalau nggak jebol sih ya nggak masalah gitu, tapi kalau jebol ya dia mungkin bisa turun setinggi cupnya ini, mungkin sampai ke sini sekitar 2300 tuh. Dan ternyata memang terjawab di candle kecil ya, kenapa Agro kemarin koreksi. Ternyata sudah ada yang namanya bearish divergence, tapi terjadinya di RSI bukan MACD. Nih, waktu swing terakhir harga ke atas tapi indikatornya ke bawah. Kalau MACD-nya sih belum ada konfirmasi karena belum cross-crossan. Tapi ini makanya kenapa saya suka ada leadingnya juga ya. Kadang buat merespon saham yang volatile, saham yang ya geraknya kayak gini lah, itu lebih enak pakai leading tuh. Jadi dia divergent, terus akhirnya turun dan sudah rebound seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dia yang besok lanjut naik, sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena ada yang namanya hidden bullish divergence. Harga ke atas, tapi indikator ke bawah. Artinya apa? Tren akan berlanjut, tren uptrend ini. Seperti itu. Itu kalau view bagusnya. Kalau view jeleknya kan udah lewat nih, terus akhirnya dia koreksi. Terus view jeleknya ada di sini juga, bearish flag ya. Untuk continuation turun lagi. Tapi kalau view bagusnya ini dia ada bullish, hidden bullish divergence, yang artinya uptrend masih akan berlanjut seperti itu. Dan kalau kita lihat dari trennya memang masih bagus dan masih sangat strong uptrend untuk dari si Agro ini. Dia juga belum jebol ya,
mau pakai moving average, mau pakai trend manual, dia masih oke. Yang penting sekarang tugasnya apa, tinggal batasi resiko aja, jangan sampai yang udah cuan nggak jadi cuan, itu kan sakit ya gitu ya. Tuh, sesuaikan resiko, pasang trailing stop. Kalau misalkan udah kena, ya udah rezekinya segitu. Nanti kalau pengen masuk lagi ya tinggal tunggu waktu yang tepat aja. Tapi hari ini volume ternyata kecil sekali ya. Dan kemarin volume reboundnya bagus. 50-50 sih. 50-50. Ini kalau dari daily juga belum ada divergennya karena arah masih ke atas. Seperti itu. Jadi biasanya kalau divergen di intraday itu nanti koreksinya juga cuma sementara. Tapi kalau semakin besar divergennya, time frame-nya, itu koreksinya juga bakalan semakin besar. Seperti itu. Kita lihat aja besok, batasi resiko aja. Itu untuk agro. Yang tadi udah ya. Lanjut, coba kita cek yang merah-merah. Kita cek apa ya? Breeze kali ya. Kita coba cek Breeze yang masuk top losers hari ini. Oke, ini sesuatu yang wajar. Dan apa ya, kalau saya bilang, kalau nggak tahu ya, begitu saya buka chartnya kayak udah kelihatan skenario-nya gimana. Ini kayak mau jemput penumpang sih kalau menurut saya. Dan Breeze ini masih bagus kalau menurut saya. Harusnya tuh cukup menarik kalau teman-teman pengen masuk Breeze itu bisa. Jadi hari ini dia turun 2,31% karena kena resisten. Kemarin saya juga udah bilang resistennya Breeze di area 2650. Sebelumnya area support, tapi karena langsung jebol ya dia jadi resisten. Dan hari ini dia meretest ke sana dan turun. Jadi kayak dijemput, retail-retailnya pada keluar. Kenapa? Karena volumenya kecil sekali. Tuh. Dan kalau misalkan Breeze sampai 2460, 2470, misalkan kita pakai low-nya 2 hari kemarin aja ya, hari Senin itu kan low-nya ada di 2470. Itu kalau menurut saya sangat aman buat entry sih kalau pengen teman-teman pengen masuk ke Breeze ya. Tuh. Karena dia juga belum hit target dari inverted head and shoulder-nya. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk bisa antri di sana 2470-an, atau kalau nggak mau pelit-pelit ya bisa 2480 atau 2490. Yang penting pasang SL, stop loss. Nah kalau supportnya setelah 2470 sih ada di 2400. Kalau misalkan teman-teman oke ya pasang stop loss di bawah sana, atau kalau nggak dicari aja support terdekat tinggal pasang stop loss di bawahnya. Seperti itu. Cukup menarik. Itu view bagusnya. Kalau selama dia masih bisa bertahan di atas 2470, Breeze ini masih bagus sekali kalau menurut saya. Kalau dia bisa bertahan di 2470. Tapi kalau dia sampai jungsep ya udah out aja. Seperti itu. Ini juga mungkin dia baru mau retest ya. Area 2470. Kayak mungkin ada yang ketinggalan oleh bandarnya. Jadi di retest lagi. Seperti itu. Untuk katalisnya nggak tahu, karena kalau kemarin katalisnya hilang ya, yang katanya Breeze mau masuk LQ45 tapi nggak jadi. Cuman mungkin bakal ada katalis lain, nggak tahu juga. Tinggal kita lihat aja. Itu sih base supportnya, base buy di 2470. Untuk resisten sama ada di area 2660 sampai 2650. Seperti itu. Trennya pun juga masih bagus untuk si Breeze ini. Tapi udah tarian kedua ya, sudah beda, sudah swing low baru. Seperti itu. Batasi resiko aja. Hari ini ada big akumulasi. Cukup menarik dari top 1, top 3 maupun top 5. Seperti itu. Arahnya juga masih ke atas untuk bandar movement ini, dan bandar volumenya juga masih oke. Itu aja sih kalau menurut saya. Batasi resiko di 2470. Kalau nyungsep ya udah out, tapi kalau bisa bertahan boleh hold. Seperti itu. Untuk Breeze, coba kita cek Antam yang hari ini turun juga. Sebenarnya mirip-mirip sama si Harum kemarin sih, tapi nggak apa, dia masuk top losers juga soalnya. Nah, hari ini dia juga turun, big distribusi. Cuman kalau yang sama kayak si siapa tadi, Harum ya, yang nampung sama-sama YU, nggak tahu juga apakah ini kebetulan, coincidence or not, nggak tahu. Seperti itu. Sebenarnya dia udah jebol dari supportnya Antam ini ya. Dia kemarin sempat kena resist 2700, tapi karena nikelnya nggak breakout 20.000, akhirnya dia koreksi, ngikutin nikelnya yang koreksi. Sempat konsol di antara 2500 sampai 2600, dan akhirnya breakdown ke bawah seperti itu. Saat ini udah closing di 2470. Cuman kalau yang perlu diperhatikan adalah yang saya lihat
volume koreksinya ini kecil-kecil. Itu kalau misalkan mau positive thinking ya, seperti itu. Dan kalau menurut saya sih masih potensi juga si nikel ini. Mungkin ya Antam mau ngikutin nikel, dia mau bikin cup handle pun juga bisa. Ini udah ada cup, tinggal dia bikin handle. Dan kalau misalkan bener dia mau bikin handle, nah kita lihat bisa di mana handlenya. Nih, hari ini pun dia juga ketahan sama support Fibonacci 0,5 ya. Itu ada di area berapa nih? Ketutupan saya di close-nya hari ini ya, sekitar close-nya hari 2470 tuh pas. Tapi kalau misalkan besok dia jebol ya bisa ke 2400 sampai 2380 tuh. Kalau misalkan teman-teman pengen entry, kalau menurut saya bisa di sana aja sih, 2400 sampai 2380. Cuman ingat stop loss-nya jangan lupa, seperti itu. Tuh kalau misalkan dia mau bikin cup handle ya, nanti setelah itu nikelnya juga cup handle, terus breakout bareng, terus cuan semua. Amin, semoga gitulah ya. Tuh. Cuman bagusnya memang volume koreksinya sudah semakin mengecil. Terus kalau dilihat dari dalamnya, kalau akumulasinya sih masih lebih ke surplus ya kalau menurut saya, masih lebih diakumulasi walaupun hari ini ada distribusi. Mungkin bandar juga nyesuaiin harga nikel, dia nunggu momentum yang tepat tuh untuk dibikin breakout ya, biar kayak nggak kelihatan aneh gitu. Seperti itu. Itu untuk Antam. Lanjut, kemarin ada udah ya. Kita masuk yang ke bank aja deh. Bank Bang Aladin ini sebenarnya bagus loh dari teknikalnya, cuman karena mungkin ya gajahnya dia baru turun alias si Arto baru koreksi, jadinya dia malu-malu seperti itu. Yang kemarin saya bagus waktu dia di sini sih. Nah ini kan di sini ada resisten ya, setelah dia koreksi di sini ada resisten, dia bikin yang namanya ascending triangle, arahnya ke atas. Kalau kita pakai candle kecil kelihatan jelas sih. Nah ini ascending triangle-nya dia. Oke, saya waktu itu pakai 15 menit. Nah ini kan pas kan tarikannya. Setelah dia koreksi, dia bikin higher low, terus akhirnya breakout, dan akhirnya retest, dan akhirnya naik lagi, dan sekarang turun lagi. Itulah sahamnya. Lalu kalau kita lihat apa penyebab turunnya, ternyata nggak ada divergen. Jadi kalau menurut saya penurunan sehat ini, cuman ada view kurang bagus, dia mungkin udah jebol cup handle kecil ya ini ya. Ini ada cup, ini ada handle, neckline-nya ada di sini 3410 tuh. Terus dia sempat retest juga, terus akhirnya turun seperti itu. Nah target penurunannya kalau dari bank ini, tapi ini candle kecil ya, intraday itu bisa sampai ke sini sekitar 3350 alias kembali ke area supportnya lagi. Mungkin dia mau nge-retest ascending triangle lagi juga bisa, itu area 3330 sampai 3320 seperti itu. Dan kalau dia masih bisa bertahan di sana, kalau menurut saya masih bagus untuk si bank ini. Mungkin tuh efek dari Arto ya, kan kemarin kan mereka naiknya barengan tuh. Nah terus Artonya turun, atau mungkin dia mau bikin penan. Kalau penan enggak sih ya, ini lower low soalnya. Mau bikin flag mungkin bisa juga seperti itu. Yang penting kalau menurut saya ini masih oke. Dia juga habis golden cross dan belum dead cross ya untuk daily-nya dia ini. Kalau mau masuk, buy on weakness-nya ada di sekitar sana tadi, 3330. Untuk resisten ada di area 3500, ingat saya. Ini ya 3500-an sampai 3480 ini. Seperti itu. Tapi kalau dari view besarnya, dia ini ada potensi bikin penan, dan kalau sampai breakout ya udah, itu tutup aplikasi aja sih, perjalanan bakal jauh. Harusnya seperti itu. Itu untuk bank, jadi bisa gunakan support resisten tadi untuk patokan ya. Untuk pergerakan bandarmologinya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi ya netral-netral aja, kayak lempar-lemparan barang seperti itu. Tapi teknikalnya masih bagus kalau menurut saya. Untuk bank, lanjut kita coba cek yang hijau-hijau yang dihiasi oleh bank-bank mini. Ya nggak bank mini, cuma MNCN sama BBKP ya. Kita cek MNCN aja. Kenapa nggak ngecek bank mini, Mas? Karena bank mini itu kalau saya ngeceknya ya itu pas pasar buka sih. Jadi pasar buka saya pakai candle intraday. Kalau pakai analisa harian gini, kalau menurut saya kurang tepat juga sih. Enak pakai candle kecil waktu pasarnya jalan seperti itu, karena mereka sangat volatil ya, dan itu banyak banget yang kalau dicek satu-satu. Intinya ada arah semua lah. Cuman kalau setahu saya itu bank-bank mini itu karena
syarat dari OJK. Jadi kalau nggak salah, kalau dari OJK itu kalau misalkan mereka bank-bank mini itu masih mau punya izin, nah itu mereka tuh ada minimal modalnya. Tuh, modal itu beda dengan uang ya. Kalau cari uang gampang, tinggal ngutang aja ke bank lain gitu. Tapi kalau cari modal beda. Ya opsinya antara suntik modal, kalau enggak ya right issue. Makanya sekarang ini banyak-banyak kejadian right issue. Dan ketika right issue ada ketentuannya juga. Right issue itu cuman boleh kalau nggak salah rata-rata 25 hari 25 hari harga terakhir. Tuh, jadi kalau misalkan rata-rata di harga 1000, ya berarti right issue-nya maksimal di harga 1000 gitu. Kalau misalkan rata-rata harga terakhirnya di harga 50, ya dia cuman boleh right issue di harga 5. Tuh kan, rata-rata 50 ya berarti cuman di harga 50 gitu. Nah, jatah right issue itu cuman boleh 10% saham beredar gitu. Jadi misalkan tadi ya, nah ini malah ngomong banyak nih. Nanti saya bikin timestamp sendiri pembahasan tentang bank-bank mini dan right issue-nya. Jadi kenapa saham-saham bank-bank kecil itu pada diangkat? Tujuan pertamanya itu pada mau right issue dan cari modal. Alasannya apa? Karena mau aturan OJK yang baru, yaitu harus punya modal minimal berapa untuk bisa bertahan. Atau kalau nggak salah bank digital gitu harus punya modal berapa gitu. Tuh. Nah, tadi itu kan udah saya bilang kan, kalau cari duit itu gampang, tinggal ngutang aja, itu jadi duit. Tapi kalau cari modal itu beda. Kan modal itu kan bukan modal itu kan sumber dana ya. Modal sama hutang itu kan sama dengan aset gitu. Jadi ya itulah. Pokoknya intinya kalau misalkan cari modal itu sumbernya lain, harus dari pemegang saham. Seperti itu. Makanya banyak saham-saham yang pada right issue untuk menambahkan modalnya dia. Ingat di sini ya, bukan butuh duit tapi butuh modal. Karena duit sama modal itu beda kalau di usaha itu. Nah, gimana caranya cari modal? Ya antara disuntik lagi, ini mah ngulangin yang tadi tapi nggak apa ya. Antara disuntik lagi kalau nggak right issue. Dan right issue pun ada perhitungannya gitu. Right issue pun ada perhitungannya. Tapi ini kalau nggak salah, kalau misalkan salah ya tolong benerin saya, correct me if I'm wrong. Jadi untuk right issue itu maksimal adalah sebentar saya buka Word aja. Nih, right issue harga ini kalau saya nggak salah ya, karena saya belum begitu jago jujur sampai ke sini, cuman saya punya info aja dan saya juga belajar juga. Harga right issue itu maksimal bukan maksimal sih, rata-rata harga saham 25 hari terakhir. Itu pertama. Yang kedua, perusahaan kalau mau jumlah maksimal right issue adalah 10% saham yang ada. Nah, dari sini sebenarnya udah bisa disimpulkan. Misalkan, contoh gini. Contoh kasus ya. Kenapa Friend ini juga bisa naik? Cuman saya nggak begitu ngikutin kalau right issue-nya Friend. Misalkan contoh saham harganya 50. Rata-ratanya ya. Rata-rata di harga 50. Artinya rata-ratanya kan 50 di 25 hari terakhir. Dan saham yang beredar, saham yang ada itu misalkan ada 10.000 lot atau lembar, entah satuannya saya lupa, lot atau lembar. Artinya kalau misalkan cuma 10% maksimal right sama ada 10.000, maksimal right issue-nya itu cuman 10% dari saham yang ada. Artinya cuman 1000 lembar atau 1000 lot. Saya lupa kalau satuannya. Tuh. Nah, artinya apa? Kalau misalkan maksimal right issue-nya cuman segini, 50 kali 1000, ya perusahaan cuman dapat duit 50.000. Tuh. Makanya kalau misalkan dia mau dapat duit banyak, misalkan butuh uang 1 triliun gitu ya, ya harganya tinggal dinaikkan aja sampai cukup untuk right issue mendapatkan dana segitu dengan ketentuan jumlah maksimal
right issue-nya seperti itu. Saya harap teman-teman paham sih. Jadi ini cuma matematika aja sih, kayak caranya dapat uang 1 miliar aja lah, misalkan biar nggak terlalu bingung ya. Cara dapat uang 1 miliar kalau dari saham yang beredar itu. Nah, ini ilustrasi nak. Kalau mau dapat uang 1 miliar, kalau saham yang beredar itu kan nggak bisa berubah harganya kecuali dia right issue atau stock split. Nah, stock split pun juga sama, cuma pemecahan doang ya. Misal contoh perusahaan butuh uang 1M. 1M itu berarti nolnya 9 ya. 1 2 4 6 7 8 9. Saham yang beredar ada 1000. Ini sebentar, ada 1000 lembar. Kalau 1000 lembar berarti dia 10% 100. Gini aja, saham yang beredar ada 1 juta, 10 juta deh, 10 juta lembar atau lot, saya lupa gitu. Harga sekarang, harga sahamnya ya 500. Nah, dengan perhitungan ini apakah bisa kekejar 1M? Belum bisa. Kenapa? Karena dia kalau mau right issue dalam keadaan kayak gini, saham beredar 10 juta, harga sekarang 500, dia maksimal cuman, berarti kan 1 juta ya, 1 juta kali 500 cuman bisa dapat 500 juta dari right issue-nya itu. Tuh. Tapi kalau dia butuhnya 1M, apa yang harus dia lakukan? Daripada izinnya dicabut, mending harganya dikerek. Harganya dikerek jadi 1000. Nah, kalau ini udah bisa dapat dia 1M. 10%-nya kan 1 juta. 1 juta dikali 1000. 1 juta kali 1000, ya 1M. Seperti itu. Makanya kalau tadi harganya 500, target ini masih belum bisa kedapat. Nah, tapi kalau misalkan mau kedapat, harganya harus ditarik. Makanya kenapa saham-saham yang pada right issue, corporate action, itu harganya ditarik, itu karena ada hitungannya, kayak gitu. Nah, mungkin hitungan saya ini juga masih salah, karena jujur saya juga belum begitu oke di sini, cuman baru belajar juga. Barangkali teman-teman ada yang ngerti, mau sharing silahkan tambahin di komen aja. Ini nanti saya tambahin di timestamp lah gitu. Cuman intinya kira-kira seperti ini. Kenapa bank-bank mini itu pada diangkat? Karena mereka butuh modal gitu, dan kalau butuh modal ya itu tadi. Tuh, kira-kira hitung-hitungannya kayak gini. Semoga teman-teman paham lah ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke analisa. Kita masuk ke MNCN. Itu tadi mungkin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bank-bank mini ya. BKSW, Baca, BBYB, AGRS, INPC, BABP, BGTG, PNBS, BAIT, ya itulah, itu semua. Tapi ada juga yang mau diakuisisi kayak BBYB, itu kan dibeli sama aku laku. Jadi beda lah katalisnya mereka, seperti itu. Tuh, masuk ke MNCN. Ini juga salah satu analisa saya yang gagal. Saya mengakui ya kalau gagal ya. Saya kira kemarin bakal rebound dari 900 ini 0,618, udah divergent dan lain sebagainya. Saya kira bakal rebound, minimal bakal ke 1000, tapi ternyata enggak. Dia jebol 0,618, tambah juga jebol divergentnya. Jadi ya udah nggak jadi divergent dia, karena harga ke bawah, indikator ke bawah, seperti itu. Tapi kalau dari MACD sebenarnya masih ada divergent ya, karena walaupun harga ke bawah, MACD dia masih ke atas. Kenapa berbeda ya? Karena ini agak lemot untuk MACD, kan dia lagging indikator, seperti itu. Dia udah dari bond hari ini. Ini pun juga ada divergent kecil lagi, harga ke atas tapi indikator ke atas tapi harga ke bawah. Tuh artinya tren sudah semakin melemah. Tapi dia udah jebol dari 0,786-nya sih. Ini harusnya sih, ya nggak tahu juga ya, kalau orang-orang bilang kalau 786 jebol itu tanda-tanda reversal, artinya kembali ke swing di mana dia dimulai, itu di area 700. Apakah bisa sampai sana? Ya nggak tahu juga. Cuman kalau misalkan bisa sampai sana, itu sebenarnya lebih bagus. Kenapa? Karena MNCN bisa bikin yang namanya double bottom. Ini bottom 1, ini calon bottom 2 di angka 700, habis itu baru ke atas, seperti itu. Kalau masuk di 700, kalau menurut saya aman sekali sih. Kalau untuk saat ini ya mungkin setidaknya tunggu dia kembali ke 825, atau setidaknya ini kan dia kan mau swing low kan,
kan dia rebound. Nah ini tapi kan ada candlenya nggak kuat kan ini, dia biasanya mau swing low. Nanti kita lihat aja swing low-nya bisa bikin higher low apa enggak. Kalau bisa bikin higher low, setidaknya itu ada konfirmasi kedua seperti itu. Tuh kira-kira sih, tapi nggak tahu juga ya. Kita lihat aja untuk MNCN tuh gimana. Untuk resisten jelas ada di sini 870-an sampai 875. Kalau breakout bisa ada double bottoman. Nah, targetnya mungkin sampai ke sekitar 900 sampai 940. Seperti itu. Tapi hari ini ada big distribution. Tuh. Dari broker AK cukup besar ya distribusinya ini. Dia sampai jebol. Ini juga saya melihatnya kemarin potensinya itu ketika dia divergent, ada yang akumulasi, ini boundary movementnya ke atas, tapi ternyata pada buang barang lagi. Jadi akhirnya ya dia jebol sampai ke sini. Dan belum ada tanda-tanda dia ada yang nampung lagi. Cuman setahu saya ini yang nampungin KZ ini. Jadi walaupun nggak kelihatan akumulasi, tapi saya ingat ini si KZ ini masih nampungin. Barangnya banyak KZ ini. Kalau teman-teman tarik dari 10 Mei, lihat aja barang yang KZ itu ada berapa. Seperti itu. Cuman untuk sekarang kalau menurut saya masih kurang oke untuk MNCN ini. Tugasnya sama, tinggal batasi resiko aja. Lanjut kita ke BBKP. Terakhir ya. BKKP lagi. BKBKP lagi. BBKP. Ini saham yang downtrend ya. Nah, ini cukup menarik ini. Cukup menarik. Dia bisa bertahan dari 396. Dan pasti kalau dicek divergennya dia divergent. Jelas. Udah kelihatan tanda-tanda reversal tuh. Ini yang saya maksud ya. Pasti bakal konsolidasi dulu kok kalau sahamnya turun banyak tuh. Gitu. Jadi kemarin terakhir BBKP sampai ke 396 low-nya ya pada sekitar sini 16-15 Juli, dan di sana dia bikin divergent karena harga cenderung ke samping tapi indikator ke atas. Dan kalau menurut saya divergentnya MACD itu lebih kuat daripada divergentnya RSI. Seperti itu kan dia lagging ya, lebih mengkonfirmasi gitulah. Ini udah ada tanda-tanda reversal pertama. Dia candlenya cukup oke, volumenya mengecil ya. Tuh kayak dia mau koreksi lagi, nggak tahu juga, tapi ini juga kena area resisten sebenarnya seperti itu ya. Dia dekat-dekat resisten, di sini kan ada resisten 428, ini high-nya hari ini pas 428, terus dia ada koreksi, volumenya ketika dia naik mengecil, ini tanda koreksi seperti itu. Kalau teman-teman pengen masuk atau buy on weakness, kalau saran saya bisa di area 400 aja, itu harusnya aman dengan catatan divergennya nggak gagal. Tapi kalau teman-teman buy on breakout ya bisa tunggu setelah dia breakout 428 seperti itu bakal masuk ke area demand lagi, dan sampai 458 ya kalau breakout baru bisa arah ke atas lagi seperti itu. Divergennya baru aja dibikin sih dari sini nih, dan biasanya kalau kayak gini udah ada tanda-tanda reversal untuk BBKP ini. Tapi dilihat dari bandarmologinya masih belum bagus, masih belum terlihat ada akumulasi ya, masih turun terus dia, bandarnya turun terus, bandar movement turun terus, bandar volumenya pun juga merah terus seperti itu. Biasanya kalau yang kayak gitu model-modelan buy on weakness yang cari dead cat bounce doang seperti itu. Kalau pembalikan arah, kalau mau saya kalau dia udah breakout 478 ya, 480-an ini 492 itu baru oke sih. Setidaknya dia bisa breakout blok konsolidasi seperti itu. Ini batasi resiko aja. Kalau misalkan memang belum bagus, jangan dipaksakan, cari saham yang bagus aja karena masih banyak saham yang oke. Ini sih yang arah ada berapa tuh? Ada 2 ya, yang ketiga 20% juga seperti itu. Batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terus juga semoga bermanfaat. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya. Salam cuan.